guys, balik lagi di obrolan toko kopi. Hari ini bersama dengan Reti Anggun, seorang aktivis. Gue kenal Reti ini dari kuliah. Dia tuh emang suka ngobrak-ngabrik kamarnya paling enggak beberapa minggu sekali, dan dia selalu menjadikan kamarnya ada barang-barang baru, tapi bukan karena dia beli barang baru, tapi karena dia merombak satu barang yang udah lama, yang udah nggak kepake jadi sebuah barang baru. Jadi misalnya kayak ada baju nggak kepake nih, terus tiba-tiba kalau kita lagi main ke kamarnya tuh dia lagi gunting-guntingin bajunya. Abis itu dijadiin kaset sama dia, guys. Menurut gue itu kreatif. Dan ternyata gue baru sadar kalau lo tuh side hustle dan main hustle lo itu sama-sama berkecimpung di bidang recycling. Itu lo emang bener-bener berarti itu passion lo banget nih dari kuliah, atau mungkin dari lo kecil, who knows ya. Sampai lo kerja lo bener-bener konsisten, atau itu lo nggak sadar juga sih, Red, sebenarnya? Gue sebenarnya nggak sadar sih, Ca. Maksudnya gue tuh bukan yang dari dulu, dari kuliah, dari zaman kuliah tuh concern di bidang recycling dan segala macamnya itulah. Gue tuh cuma modal ide doang, kayak gue tuh punya ide apa ya buat melakukan perubahan dari alat itu, bukan alat, kayak barang itu menjadi sesuatu yang baru gitu. Nah, gue waktu kuliah tuh, gue kan orangnya suka nonton YouTube ya, suka rebahan kita nih nonton YouTube. Nah, gue tuh suka random gitu, Ca, nonton YouTube tuh kayak yang misalnya gue tuh selalu nonton yang alam-alam yang berhubungan dengan mostly laut-laut gitulah. Ya, Laut dia suka sama nonton Net Geo, guys. laut-laut sama apa sih namanya, solar system gitulah. Dari situ tuh kan gue explore, kayak akhirnya gue explore kayak ujung-ujungnya penggunaan sedotan yang berdampak ke laut, terus kayak eksploitasi gitu-gitulah. Akhirnya gue kayak mulai peduli sama lingkungan. Lo tuh harus responsibel gitu sama sampah yang lo hasilin. Kayak yang pertama, jangan buang sembarangan. Terus kalau di Waste for Change itu kan kampanye tentang pilah sampah juga salah satunya. Bisa yang gampang, botol plastik. Nah, botol plastik tuh orang kan kalau misalnya itu kita buang aja nih botol plastik. Nah, tapi itu padahal dia tuh masih bisa di-recycle material plastiknya. Nah, kalau itu nggak dipilah, kalau itu dicampur gitu sampah itu sama sampah-sampah lain kayak yang sampah-sampah basah gitu-gitu, itu bakal menurunkan nilai dia untuk, bukan menurunkan kemampuan dia untuk di-recycling. Soalnya kalau misalnya dia dicampur kondisinya kan pasti bakal harus ada yang ngebersihin dulu, harus ada SDM-nya dulu. Kayak kenapa kita nggak dari awal aja, sedari awal kita pisahin sama sampah-sampah lain. Apa namanya, masyarakat pun ikut terlibat ya? Ya, makanya itu waktu di campaign itu fungsinya tuh lebih ke meningkatkan awareness lah, lebih ke membangun awareness masyarakat terkait itu sih, kayak impact-nya sampah tuh harus dicampur gitu. Sampah itu harus dipilah tuh kenapa gitu. Terus kayak kondisi-kondisi tempat pembuangan sekarang tuh kayak gimana. Nah, kalau di Indonesia sendiri tempat pembuangan tuh kayak gimana sih, Red? Kondisinya sebenarnya udah ada beberapa tempat pembuangan sampah yang itu tuh udah hampir overload. Nah, mungkin gue bisa jelasin yang specifically yang di Bantar Gebang. Jadi FYI, kita tuh di Indonesia produksi sampahnya tuh sekitar 175.000 ton per hari lah. 175.000 ton per hari. Pengalaman gue waktu ke Bantar Gebang, itu tuh kalau nggak salah areanya tuh udah kepake sekitar 70%. Itu waktu gue awal banget masuk Waste for Change 2019. Intinya dia udah ada isu pengen ditutup tuh 2021 karena udah overload. Kalau udah overload berarti plan B-nya ditaruh di mana? Nah, itu kan yang jadi masalah. Oke. Kayak emang di Jakarta ada area gitu buat nampung sampah dari orang-orang Jakarta yang banyak itu dan padat, ya kan? Iya. Jadi sebenarnya buang sampah ke TPA itu tuh bukan menyelesaikan masalah, tapi memindahkan masalah.
Nah, waktu di campaign itu, kenapa kita campaign tentang pentingnya pilah sampah tuh karena pilah sampah tuh bisa mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Harusnya tuh yang di TPA tuh cuma sampah yang benar-benar nggak bisa diproses aja, yang nggak bisa di recycling. Jadi itu sampah, namanya sampah residu ya, sampah yang belum ada proses pengolahannya lah intinya. Sementara yang lainnya tuh harusnya masih bisa kita kurangin, atau enggak kita reuse, atau enggak kita recycle, kayak gitu, Ca. Nah, misalnya nih, kalau botol plastik itu tuh biasanya bisa di recycle jadi apa aja sih? Maksud gue bukan recycle yang recycle yang diajarkan ke anak-anak sekolah kan biasanya recycle dari sampah plastik jadi pajangan, jadi tempat pensil, kayak gitu-gitu kan. Nah, masalahnya kan nggak semua orang, maksudnya tempat pensil 1-2 cukup lah gitu bagi setiap untuk satu individu gitu. Terus kayak pajangan nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu penting banget lah gitu. Ada nggak sih solusi lain yang emang benar-benar bisa berguna gitu? Sampah plastik itu sebenarnya bisa di recycle jadi apa sih? Kalau misalnya skala rumahan, jadi kayak kita bikin kerajinan gitu, itu namanya upcycle. Recycle tuh ada dua, ada upcycle sama downcycle. Oke. Upcycle tuh contohnya yang itu, yang dia jadi sesuatu jadi lebih sesuatu yang baru, yang memiliki value yang baru. Ya, antara itu sama kalau downcycle itu dia tuh kayak lebih ke secara kualitas itu tuh menurun. Jadi misal gini, gimana ya, gue contohnya botol plastik ya, tadi lo nyontohinnya botol plastik. Nah, botol plastik tuh ada beberapa bagian kan dari satu pieces botol. Ada tutup, ada badan apa sih namanya? Iya, ada badan botolnya. Iya, ada botolnya sama ada labelnya. Iya, stikernya. Nah, itu kan materialnya beda-beda tuh. Nah, kalau yang si botolnya sendiri itu materialnya PET, dimana PET itu kalau di recycle bisa jadi material PET lagi. Bisa jadi botol air mineral lagi untuk dijual lagi. Ya, pokoknya jadi material PET lagi lah. Tapi dileburkan dulu kan? Iya, dileburkan dulu dalam kondisi yang bersih. Makanya pentingnya kenapa kita tuh nggak bisa sembarangan nyampur sampah tuh kayak gitu. Itu terus itu bisa. Terus kalau misalnya si tutupnya itu dia kan berwarna. Nah, biasanya tuh plastik-plastik yang berwarna tuh kualitasnya lebih rendah daripada plastik-plastik bening. Kenapa? Karena dia udah dicampur sama bahan kimia pewarna dan segala macem. Nah, biasanya plastik-plastik berwarna itu nantinya bisa di downcycle. Downcycle tuh kenapa? Karena ketika dia di recycle, kualitasnya tuh makin turun. Jadi tuh itu tuh ada apa ya? Ada batasnya. Jadi kayak plastik tuh di recycle pasti dia downgrade. Terus di recycle lagi lebih downgrade lagi, di recycle lagi lebih downgrade lagi, sampai itu jadi kualitas yang paling jelek banget. Hasil dari downcycle-nya itu apa? Nah, hasil dari downcycle-nya itu kan pasti kayak dileburin lagi gitulah. Nah, itu tuh biasanya yang awalnya misalnya itu buat kemasan minuman, itu tuh end produknya bisa jadi kayak ember lah, pokoknya sesuatu yang gak digunakan lagi buat minuman karena kualitasnya udah lebih rendah lagi dan udah nggak layak. Iya, untuk bisa jadi wadah konsumsi ya, gitu. Entah itu jadi ember atau apa ya, kayak mainan anak-anak yang plastik atau sapu mungkin ya. Sapu kan ada itu plastiknya. Jadi itu. Gue pengen nyambung dulu nih yang tadi isu TPA hampir penuh gitu. Dan harusnya tuh kita bisa mengurangi sampah. Nah, gue tuh juga mencoba melalui si retro project ini, gue nyambung retro project ya. Melalui si retro project ini tuh gue mencoba, gue tuh bisa berkontribusi untuk mengurangi sampah yang residu. Karena residu tuh belum ada pengelolaan yang secara massal gitu. Paling tuh
cuma upcycle aja bisanya. Kayak lu sering lihat kan kayak jeans bekas dijadiin tas atau apa. Oh iya, Kayak iya. gitu. Itu tuh masih skala rumahan banget atau UMKM gitu. Nggak ada yang skala besar gitu. Kayak plastik kan udah ada recycle ininya Yang kan, masifnya industrinya tuh tuh udah ada gitu. Nah itu tuh gue mencoba itu juga sih. Menurut gue yang retro project itu, ngejalanin retro project tuh juga align sih sama si Waste for Change, karena gue punya satu prinsip yang sama yang tadi. Gue pengen kerjaan yang gue punya value sosial, dan itu tuh retro project iya, di Waste for Change juga iya. Oke, Gitu oke. Sya. Nah Red, Gitu. kalau tadi ngomongin terakhir lo nyambung tentang ke upcycle di retro project yang lo lakuin gitu kan dengan buka thrift shop. Nah, gue masih penasaran sama si downcycle tadi. Setiap lo recycle akan turun lagi, kualitasnya akan turun lagi. Kalau dia udah mencapai titik maksimum, maksudnya titik paling rendahnya dia, itu bakal gimana? Kalau dia, nah itu sulit gitu untuk di recycle. Jadi ya udah paling mentok di kualitas itu aja. Mau lu dirombak kayak gimana pun bakal mentok lagi di kualitas yang segitu. Misalnya bisa jadi dia ember tapi dia yang kualitas plastiknya bagus. Terus di recycle lagi jadi ember yang kualitasnya tuh lebih jelek daripada yang sebelumnya. Nah, kalau untuk pengelolaannya, kalau plastik mungkin pengelolaannya udah lebih baik daripada sampah-sampah lain kali ya? Iya nggak? Kalau di Indonesia? At least udah lebih banyak sih pelaku yang mendaur ulang plastik. Dan kalau sampah-sampah kayak sampah-sampah bekas makanan udah banyak juga lah ya yang akhirnya mendaur ulang jadi misalkan jadi pupuk gitu, kayaknya udah banyak juga ya. Banyak, apalagi sekarang orang pada gardening kan. Oh iya benar. Kayak ya udah gitu. Orang-orang tuh beralih ke paper bag atau tas-tas goodie bag kayak gitulah setiap kita belanja. Menurut lo, opini lo gimana terkait itu? Opini gue ya? Ya.